juga ya di Smekda, dan ini luar biasa sekali. Karena memang anak-anak Smekda ini luar biasa ya. Yang cewek-ceweknya Masya Allah, yang cowok-cowoknya kayak cewek. Jadi membuat para pria-pria tuh berasa ingin ngegombali kalian gitu ya. Tapi kan gak semua cewek tuh suka digombalin kan. Contohnya gambarnya ini yang pakai kacamata, siapa namanya? Melia. Lia suka nggak digombalin? Nggak suka, berarti cocok. Saya juga nggak bisa ngegombalin. Ya, saya nggak bisa ngegombal, tapi saya bisa bikin dia bahagia. Jadi dalam sebagai orang yang bijak, kita harus pintar dalam memilih sesuatu. Seperti memilih teman, memilih pacar, termasuk memilih pacarnya teman. Ada yang bilang hidup adalah pilihan. Oke, saya setuju dengan perkataan itu. Tapi terkadang ada beberapa situasi yang menunjukkan kalau hidup itu bukan pilihan, merupakan desakan. Di mana pada saat tersebut kita cuma punya satu pilihan. Contohnya, kalau kalian lagi haus, ya minum, karena cuma minum yang bisa menghilangkan haus, ya kan? Kalau kalian ngantuk, ya tidur. Kalau kalian jomblo, ya tidurlah selamanya. Tapi kalau kalian lapar, telepon 14045 ya. Nah, dalam memilih sesuatu kita tuh seteliti apapun kita pasti pernah salah pilih, ya kan? Kita pasti pernah salah pilih. Nah, di sini saya akan memberikan 2 tips supaya kita nggak salah pilih lagi. Sebenarnya simpel, kalian hanya perlu melakukan 2 cara. Yang pertama, pilih dulu semua pilihan yang ada, cicipin dulu semuanya. Yang kedua, kalian tidak memilih pilihan yang ada, tapi beranjak ke pilihan yang lain. Paham nggak? Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Misalkan kalian lapar nih, malam-malam di rumah kalian tuh cuma ada nasi sama Indomie. Kalau kalian pakai cara yang pertama, berarti kalian harus makan nasi pakai Indomie, ya kan? Tapi kalau kalian pakai cara yang kedua, kalian tidak makan nasi pakai Indomie, kalian makan aja bungkusnya, ya. Tapi yang jelas, apapun makanannya, minumannya, salah. Enggak, ya tanyainnya ke 14045, di sana adanya apa aja ya. Gak mesti kayak botol sosro. Terus ketika kita sudah memilih sesuatu, kita harus pahami resiko dari pilihan kita. Karena setiap pilihan pasti ada resikonya kan. Contoh misalkan kalian nih, buat yang cewek-cewek, dapat pacar yang ganteng, tajir, perhatian, penuh kasih sayang, ya istilahnya pacaran sempurna lah. Kalian udah dapat itu, kalian harus pahami resikonya punya pacar kayak gitu. Yang pengen punya pacar kayak gitu, yang lainnya juga pengen kan. Otomatis kecenderungan pasangan kalian untuk selingkuh lebih besar, betul nggak? Nah, bagaimana cara untuk memperkecil resiko tersebut? Bagaimana caranya? Kalian cari pacar yang tidak sempurna, seperti saya. Iya, tidak sempurna aja. Kayak kalau pasangan kayak saya gini nggak bakalan selingkuh, paling juga diselingkuhin ya. Jadi ngapain jadi curhat gini? Tapi enggak. Saya cuma mau ngasih pelajaran ke kalian semua. Mendapatkan pasangan yang tidak sempurna itu nggak masalah. Yang penting dia bisa membuat hidup kita itu terasa sempurna. Sempurna penderitaannya maksudnya ya. Tapi gini, sebagai manusia kita tuh selalu mengharapkan untuk mendapatkan yang terbaik, betul nggak? Betul ya. Kalau buat yang cewek mungkin mengharapkan mendapatkan pasangan yang sempurna. Tapi kita tuh nyadar nggak sih, kita tuh pernah nggak sih memikirkan kalau orang lain juga berharap yang sama kayak kita. Kalau orang lain juga berharap mendapatkan yang terbaik seperti kita. Nah, makanya wajar ketika kita tidak mendapatkan yang terbaik, jangan pernah menyalahkan siapapun. Tapi coba kita ngaca, karena bisa jadi letak salahnya ada di kita sendiri. Kalau kita tidak mendapatkan yang terbaik, bisa jadi karena kita belum mau memberikan yang terbaik buat orang lain. Oke, saya ini lahirnya di Jakarta ya. Saya ini lahirnya di Jakarta, tapi saya lebih milih tinggal di Jogja.
Soalnya kenapa? Di Jogja ini orangnya ramah-ramah, termasuk cewek-ceweknya juga ramah-ramah. Beda sama di Jakarta. Di Jakarta tuh lebih judes. Jadi kalau di Jakarta kita ngajak kenalan sama cewek, Mbak, boleh kenalan nggak? Si cewek ini bisa langsung bilang, ih siapa lu berani-berani ngajakin gua kenalan? Najis, gitu ya, judes. Kalau di Jogja beda, Mbak, boleh kenalan nggak? Kamu siapa ngajakin aku kenalan? Asu. Lebih ramah ya. Itu ngomong aslinya juga ramah banget gitu kalau di Jogja. Tapi kalau saya perhatikan perbedaan antara Jakarta, Yogyakarta dan Purwakarta itu memiliki perbedaan cowok idaman yang cukup signifikan ya. Jadi kalau di Jakarta cowok idamannya itu seperti kata Rian Adriandi, di Jakarta cowok idaman itu harus punya 3 tahu diri, tahu malu, sama tahu jalan, tahu nyetir ya. Masalahnya Pak, jadi di sana itu di Jakarta seganteng apapun kalian, sekaya apapun kalian, tapi kalau nggak tahu jalan itu susah untuk mendapatkan cewek ya. Karena tahu sendiri kan jalanan di Jakarta ini ribet, ribetnya tuh udah kayak kucing ngajak kawin tau nggak? Ribet banget. Nah kalau di Jogja, tipikal cewek idaman, cowok idaman di Jogja itu cukup sederhana, nggak muluk-muluk. Cowok idaman di Jogja tuh buat cewek-cewek Jogja tuh yang penting cowoknya tuh perhatian, baik hati, penuh kasih sayang, sama nggak suka berak sembarangan ya. Tapi beraknya di celana, jadi nggak sembarangan. Itu di Jogja. Nah, beda lagi sama di Purwakarta. Kalau di Purwakarta tuh simpel. Ini buat cowok-cowok ini yang mau menggait cewek-cewek Purwakarta, saya kasih tahu. Tipikal cowok idaman cewek-cewek Purwakarta tuh yang penting syaratnya tuh satu, sehat. Syaratnya yang penting sehat ya, sehat jasmani, sehat rohani, sama sehat dompetnya. Dan syarat yang ketiga, sehat dompet alias tebal dompet ini penting banget bagi cewek-cewek Purwakarta. Bukan karena cewek-cewek Purwakarta ini matre, enggak semuanya matre ya. Paling sebagian doang yang matre, sebagian besar tapi. Permasalahannya apa? Orang pacaran tuh kalau di Jakarta dan Jogja, orang pacaran tuh nggak jauh-jauh dari 2 tempat. Antara mall atau bioskop. Masalah Purwakarta nggak ada 2 tempat ini kan. Kita kalau mau ke mall atau bioskop harus ke Bandung, kalau nggak ke Bekasi. Oh, Karawang ada ya? Saya baru tahu, Karawang ada. Ya, itu kan ongkos minimal 50 sampai 100 ribu kan. Minimal. Makanya saya kadang suka mikir gitu, ini pacaran hemat ala anak-anak Purwakarta ini kemana gitu. Masa yang mau ke alun-alun terus gitu kan, ngeliatin yang bendera apa tumbuhnya gitu ya. Menyiramin yang bendera akhirnya apa gitu ya. Kalau kasih situ bulat, ngeliatin patung badak, ini si badak apa ya dikasih makannya gitu kan ya. Tapi di Purwakarta tuh sekarang malam minggunya tuh udah ada wisata kuliner ya. Ya kan? Wiskul. Nah, Wiskul ini adalah salah satu solusi dari pemerintah untuk memberikan tongkrongan buat anak-anak Purwakarta ya kan? Tiap malam minggu. Tapi Wiskul ini kan tempatnya rame dan berisik. Wiskul ini kan rame dan berisik dan ini nggak enak gitu buat pacaran. Kita pacaran di tempat rame, pacaran kan nyarinya tempat yang sepi gitu kan, romantis biar bisa pegangan tangan. Tapi kalau pacarannya di Wiskul, cowok gitu ngajak makan cewek di Wiskul, ngajak makan, terus si cowoknya ini pengen ngegombal gitu kan, sayang kamu cantik banget ya malam ini. Apa saya nggak kedengeran berisik? Sayang kamu cantik banget ya malam ini. Tolong ngomongnya yang keras dong, ini berisik banget nih. Saya belanja yuk, ayo. Itu giliran diajak belanja aja langsung ayo. Tapi gini, saya tuh kadang suka sebel sama orang-orang yang suka menilai sesuatu cuma dari luarnya aja. Ya, mungkin teman-teman di sini semua pernah menemukan orang-orang yang suka menilai sesuatu cuma dari luarnya aja. Seperti setiap melihat orang berjenggot, pasti disampaikan kalau nggak teroris, ya penganut Islam garis keras. Ya nggak? Padahal kan bisa jadi dia mahasiswa kayak saya, mahasiswa garis keras. Jadi saya mau memberikan pelajaran ke kalian, janganlah menilai sesuatu itu cuma dari luarnya aja. Karena apa? Sesuatu yang dari luar belum itu menunjukkan dalamannya, ya kan? Ya sama lah, kayak ada cewek pakai luarnya kaos warna putih kan belum tentu dalamannya warna putih. Bisa jadi kan nggak pakai dalaman kan? Jadi begitu ya.